Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik Dubai di waktu malam, gedung tinggi menjulang menawan, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah kedinginan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dubes, Bapak Konjen. Di tengah kesibukan, mereka bisa membersamai kita sebagai perwakilan Republik Indonesia tertinggi di Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan amanah dan kita semua bisa bahagia dunia akhirat. Hadir bersama kita 3 dari penyelenggara umroh, Al-Syami, Zafa dan PDA beserta seluruh jamaah. Kemudian para imam-imam yang dimuliakan Allah SWT, hadirin hadirat semua yang berhadir ini tanpa dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bahasa Arabnya belalang itu jarod, pakai huruf alif dan dal. Jarod pakai dal, belalang. Kemudian belalang yang belum tumbuh sayapnya, yang masih kecil, itu namanya diba. Kemudian yang lebih kecil lagi dari itu disebut dengan Dubai. Tolong diingat-ingat, ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Belalang yang sudah bisa terbang, jarod. Yang belum tumbuh sayap, belum bisa terbang, diba. Yang lebih kecil daripada itu, Dubai. Karena sebelum dihuni masyarakat manusia, kebetulan banyak anak-anak belalang yang berkumpul. Artinya dia bukan tempat peradaban. Makanya kalau kita baca dalam sejarah, imam 4 mazhab. Imam yang paling tua Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Kufah di Irak. Imam yang kedua Imam Maliki, Madinah. Imam yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Gaza, Palestina. Meninggal di Fustat, Mesir. Imam yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, Baghdad, Irak. Begitu juga dengan dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dari Bani Ash'ar, Yaman. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu dari Samarkand. Kemarin sebelum ke Dubai kami berziarah ke makam Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang tasawuf, yang paling terkenal adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu dari Persia. Lalu kemudian imam-imam tarekat, diantaranya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Bukhara. Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Mesir. Imam Ahmad Ar-Rifai, Irak. Lalu kemudian Imam Naqsyabandi, Syazili. Lalu kemudian Muhammad bin Abdul Karim Samman, Sammaniyah, Madinah Al-Munawwar. Jadi memang waktu itu Dubai bukan tempat peradaban, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah dunia ini kami pergilirkan di antara manusia. Ada yang sebelumnya hanya tempat belalang, lalu kemudian sampai masanya hari ini kita melihat gedung tertinggi. Jadi kalau ada tanah sepanjang 1 kilometer itu dinaikkan ke atas. Begitulah kira-kira. Dalam hadis ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, tolong beritahukan kami apa tanda-tanda hari kiamat ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-hufatu, al-uratu, ru'atul ibil. Dalam riwayat lain, ru'atul sya' yatatawaluna fil bunyan. Nanti akan ada orang-orang yang membangun gedung yang tinggi-tinggi. Yatatawaluna diambil dari kata tawil, tinggi. Yatatawaluna fil bunyan. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Yatatawaluna fil bunyan, mereka membangun gedung yang sangat tinggi. Yang uniknya ciri-cirinya 3. Yang pertama, al-hufatu, orang-orang yang tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal. Yang kedua, ar-ru'atu, orang-orang yang mengembala. Satu riwayat menyebut ru'atu sya', mengembala kambing. Satu riwayat menyebut ru'atul ibil, mengembala unta. Lalu kemudian al-hufatu, ar-ru'atu, al-uratu, orang-orang yang tidak punya pakaian yang bagus. Menurut Imam Nawawi, 3 sifat ini, tidak pakai sendal, tidak punya baju yang bagus, dan hanya mengembala kambing. Maksudnya mereka sebenarnya sebelumnya tidak punya peradaban. Jadi kalau ada orang mengatakan itu adalah Dubai, tak ada ulama menyebutkan. Itu pakai ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan aja. Dan kalau memang cocok gitu.
Bahwa orang yang sebelumnya tidak punya peradaban tapi bisa membangun gedung yang sangat tinggi. Nah, artinya Bapak Ibu bisa sekarang berada di Dubai, di tempat yang sekarang puncak peradaban, itu artinya menjadi saksi. Tentu kalau dia sudah jadi peradaban, di situ semua ada. Makanya orang yang tinggal di Dubai ini dekat dia ke surga. Karena saya tengok masjidnya bagus, kajian-kajian juga kabarnya banyak. Tapi ke neraka juga dekat kali. Dari bunyi ketawanya kayaknya paham ini. Nah, ketika kita tinggal di tempat kota metropolitan, yang ketika kami baru saja sampai, menurut kami landing malam. Terima kasih bapak-bapak dari Konsulat Jenderal sudah menyambut saya, terima kasih banyak. Saya bilang, ini udah malam ini Pak, Ibu istirahat. Iya Pak Ustadz Somad. Lalu kami sampai ke hotel, lalu yang ngasih tahu saya, katanya Ustadz Somad, ini orang baru keluar rumah jam segini. Oh, kita baru mau tidur, dia udah baru bangun tidur. Nah, jadi kalau kita tidak pandai-pandai membawa diri, ini memang bisa tenggelam di tempat yang basah. Memang biasanya orang tenggelam itu di tempat basah. Kalau di tempat kering dia mati berjemur ikan asin. Nah, saya termasuk orang yang suka makan ikan asin dan beberapa hari ini tidak makan ikan asin. Dan semalam diingatkan, Ustadz Somad, sebetulnya dalam rute perjalanan kita ini ada ke pantai, tapi karena banyak di sana ikan asin, Ustadz tidak kami bawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana kita bersikap? Saya ringkaskan dalam 5 poin. Poin yang pertama adalah berjamaah. Nah, ini berjamaah. Insya Allah kalau kita berjamaah kita selamat. Kata Nabi, masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang beriman itu seperti pokok kayu. Pokok kayu itu kalau dia sebatang di tengah gurun, kena angin kencang patah tercabut. Tapi kalau dia ramai-ramai, dia punya kekuatan. Datang angin dari sana, ditopang dari sini. Datang angin dari sini, ditopang dari sini. Jadi kalau kita berjamaah, maka saya senang sekali. Tadi kata Pak Konjen, kita punya komunitas kaum muslimin Indonesia yang punya kajian-kajian. Alhamdulillah. Yang belum bisa datang hadir karena kesibukan, online saja dulu. Insya Allah pahalanya online juga. Tapi surganya offline insya Allah. Jadi yang belum bisa datang, yang sudah bisa datang share. Buat komunitas share. Alhamdulillah Pak Ustadz, semua video-video Ustadz sudah kami share. Kamu nonton? Enggak, saya share aja Pak Ustadz. Share juga. Pak Dubes sibuk, sempat datang kemari, bukan dekat ini. Tadi Pak Konjen bilang 4 jam kalau jalan kaki. Lalu kemudian beliau meminta saya untuk datang ke Abu Dhabi. Insya Allah panjang umur, sehat badan, disampaikan Allah niat baik kita insya Allah. Saya senang kali berjumpa dengan saya hari ini. Ketika masuk tadi duduk mengembalikan memori saya ketika saya belajar ke Mesir 98-2002 di KBRI di Aisyah Taimuriyah di Kairo. Jadi waktu balik ke sini tadi ingat lagi masa-masa kuliah dulu. Waktu di Maroko juga kami, karena kebetulan beda Maroko sama Mesir. Kalau Mesir waktu saya belajar 2.500 mahasiswa. Waktu di Maroko cuma 30 sedikit. Nah, jadi waktu 2.500 itu kita tidak terlalu diperhatikan karena banyak. Tapi waktu 30 di absen selalu. Kalau nggak datang ketahuan. Idul Fitri dibelikan baju semua dapat. Kumpul semua. Sama-sama diplomatnya, sama-sama homestaffnya cuma 70 orang. Nah, jadi kalau tidak datang, di absen, ketahuan, malu sekali. Apalagi kalau cuma datang ngambil baju batik aja. Jadi hari ini mengembalikan memori bagaimana kebersamaan. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Karena kalau kita berjamaah itu ada yang mengingatkan. Apalagi zaman sekarang berjamaah ini tidak hanya di alam nyata begini, tapi bisa kita buatkan grup WhatsApp-nya.
Yang belum bisa datang, nanti kalau grupnya sudah ada, tinggal mintakan sama ustazah penyelenggara kita, ustazah baru Sitorus. Sitorus itu insya Allah orangnya lurus. Pak Dubes dengan Pak Konjen menyebutkan nama saya kurang lengkap, tapi begitu ustazah Sitorus sebutkannya Abdul Somad Batubara, maka disebut orang Sitorus itu kan yang selalu diminta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berjamaah belum bisa langsung, pakai grup WhatsApp, di-share nasihat-nasihat. Sekarang banyak sekali potongan-potongan video yang bisa kita ambil 5 menit, 2 menit, kita download, kita share. Nah, nanti ustazah bisa minta, Ustaz Somad kasih motivasi pagi ini, kasih motivasi kalimat-kalimat membersamai kita, kemudian dipasang panitia. Nah, untuk malam ini kamu yang bertugas untuk tahajud call, malam ini kamu yang bertugas. Nah, jadi masing-masing itu ada tugasnya. Tahajud call, tolong call ini semua grup ini. Nah, di callnya semua, call bangun tahajud. Habis itu dia pun tidur. Nanti mungkin ketemunya kajian bulanan atau pas kajian Ramadan, karena orang beriman itu dia tidak mau masuk surga sendirian. Orang beriman itu sesudah dia masuk surga, dia nanya ke yang lain, si fulan mana? Si fulan mana? Kata malaikat, yang lain masuk surga juga. Kenapa dia belum? Dia kebetulan penerbangannya tidak direct, transit dulu di neraka jahanam. Nah, makanya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga, tidak masuk neraka duluan. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Boleh untuk update status, tapi jangan serentak, ketahuan kali ngopinya. Jadi kalau kita bersama itu, insya Allah saya bisa sampai ke Dubai ini ya karena bersama. Kalau saya sendiri tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bisa sendiri, one man show, merek parfum, tidak bisa. Kita mesti bersama. Makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Jangan berpecah belah, jangan berkelahi. Mungkin diperkecil lagi, sama-sama Islam. Diperkecil lagi, sama-sama Indonesia. Ada orang Islam dari Pakistan, ada orang Islam dari India. Sekarang kita komunitasnya diperkecil lagi, sama-sama Islam dari Indonesia. Ada saudara kita yang tidak Islam, tapi sama-sama dari Indonesia. Nanti momen ketemuannya mungkin tahun baru, 17 Agustus, yang diikat dengan kebersamaan. Tapi yang Islam, maka ini adalah momen yang bersifat agama, religius, spiritual, kebatinan, hati. Nah, jadi kalau kita sudah bisa diikat dengan itu, tidak lagi kita tengok kau datang dari Jawa, yang ini dari Kalimantan, ini dari Sulawesi, ini dari Nusa Tenggara, tapi kita lihat bahwa kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama adalah ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaman dulu kalau ada burung gagak itu di kampung kami ada orang mau mati. Yang kedua adalah ikatan tidak boleh percaya kepada burung. Man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut juga kita kan. Jadi zaman dulu orang-orang Arab itu dia ambil batu, dia lempar burung. Kalau burung itu terbang ke arah negeri Syam, Syam itu diambil dari kata syu'mu, artinya naas, buruk, tak baik. Kalau terbang dia ke arah Yaman, Yaman artinya keberuntungan, lempar burung. Kalau terbang dia ke arah Yaman, oke, berangkat kita, berarti kita beruntung hari ini. Kalau terbang dia ke arah negeri Syam, jangan, berarti kita tak beruntung hari ini. Nah, makin disebut makin berbunyi dia. Jadi siapa yang percaya kepada burung,
Kata Nabi, berarti rusak akidahnya. Berarti dia menggantungkannya kepada burung. Nah, maka dalam Islam ketika pergi tidak lagi mengambil batu melempar burung, tapi cukup mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safrina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini waktu umrah biasanya dibimbing, ada pembimbing. Bagi yang sudah hafal tinggal ikut, yang belum hafal gerak-gerakkan aja mulut. Nah, jadi indahnya berjamaah ini adalah bahwa kita ini tidak merasa sendirian. Masuk surga itu pun tidak sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk ke dalam surga juga berjamaah. Hidup juga kalau mau selamat berjamaah. Kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum kenal. Jadi syarat kita mesti jumpa dulu. Kenal kalau sama somat? Kenal. Pernah jumpa? Selalu di YouTube? Belum. Orang kalau jumpa sama saya, lebih muda ya, kata dia. Rupanya HP dia belum berganti. Pernah kenal dengan si fulan? Pernah jalan sama dia? Belum, berarti belum kenal. Kita baru kenal tuh waktu jalan. Kadang kawan ini berwibawa, rupanya pas kenyang. Pas lapar mau mengamuk aja bawanya. Waktu di tempat kita di kampung, orangnya jaim, jaga image. Begitu sampai di hotel, lambat dapat kunci, mau ngamuk. Tidak dalam perjalanan ini, tempat-tempat lain. Jadi syarat itu adalah pernah jumpa, pernah berjalan bersama, dan pernah sama-sama menginap. Apakah satu hotel, apakah satu rumah, apakah satu kamar, itu baru ketahuan sifat asli orang. Ustadz Somad, saya sama kawan saya itu jangankan satu kamar Pak Ustadz, satu selimut lagi, bahaya ini. Tapi kalau di Mesir biasa itu. Kadang kita menyewa rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Jadi pernah saya ke satu daerah, jumpa sama kawan, sama-sama alumni Azhar. Somad katanya. Iya bang, saya bilang. Masih ingat sama aku? Masih lah, saya bilang. Di mana? Itu dulu waktu kita satu selimut, pas dingin-dingin abang terkentut. Janganlah kau buka di sini, katanya. Dia mau ngetes saya, disangkanya saya lupa. Mungkin kalau dia nonton ini senyum dia sekarang. Artinya semakin dalam perkenalan kita, semakin jauh kita mengenal orang. Itu makanya dalam peristiwa hijrah itu tidak dipakai burak. Kalau pakai burak itu bukan hijrah, pakai burak itu Isra Mi'raj. Sebetulnya kalau mau Allah dari kota Makkah ke kota Madinah itu nggak perlu 8 hari 8 malam. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, selesai. Tapi kenapa mesti nginap dulu di Jabal Sur 3 malam? Naik onta 8 hari 8 malam untuk lebih memperkenalkan orang bernama Abu Bakar Siddiq. Itulah namanya suhbah. Suhbah itu adalah kebersamaan kita. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita pagi ini kebersamaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Susunannya pun sudah cantik dan indah. Jamaah dibuat di bawah pohon. Ustadz kena panas. Saya orangnya nggak tahan dingin. Ini baju ini 3 lapis. Saya kalau di hotel tuh AC saya matikan. Saya nggak tahan. Jadi memang udah cocok lah kena panas nih. Saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya orangnya to the point aja. Jadi kita ini sekarang berada di jannat. Jannat itu diambil dari kata jannah. Jannah artinya tertutup. Jannah artinya tertutup. Itu kenapa bayi yang berada di dalam rahim ibu disebut dengan janin.
Janin karena dia tertutup oleh 3 penutup. Yang pertama lapisan rahim, yang kedua plasenta, yang ketiga kulit perut. Maka disebut dengan janin. Begitu juga dengan orang yang otaknya tertutup disebut jannah, majnun. Gelo atuh. Kalau bahasa kampung kami crazy. Itu jannah, dari kata jannah, majnun, tertutup otaknya. Lalu kemudian ketika daun-daun pohon kayu menutupi cahaya matahari, tidak bisa turun ke bawah, disebut dengan jannah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tertutup daun kayu sehingga cahaya matahari tak bisa turun ke bawah. Jadi agak-agaknya nanti di surga itu begini jugalah kita, insya Allah. Bapak sama ibu sama-sama masuk surga, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Tapi di beberapa tempat saya pernah ceramah, pas saya bilang, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Pas saya tanya bapak mau? Diam orang aja. Ini saya tanya, kenapa lain bunyi? Karena laki-laki itu, memang laki-laki sama perempuan beda. Kalau perempuan itu dia menyatakan isi hatinya. Kalau laki-laki itu lebih dia simpan, diam. Makanya kalau ada suami ibu tidak mau mengucapkan I love you, itu bukan berarti dia tidak sayang. Menurut survei, 90% laki-laki di Indonesia tidak pernah menyatakan cintanya ke istrinya. Karena mereka lebih banyak menyatakannya ke istri orang. Tidak ada di sini, ini baik-baik. Laki-laki itu perasaannya sulit ditebak. Dia lebih menyimpan ke dalam. Biasanya dia lebih menunjukkannya lewat bukti aja. Misalnya ibu dibiarkannya belanja lama-lama, itu cinta itu. Asik katanya. Nah, sampai kemana tadi ceritanya kok ke situ? Bela-bela. Nah, jadi makanya pas saya tanya, ibu-ibu nanti masuk surga sama suami, amin katanya. Pas laki-laki, bapak mau masuk surga sama istri, terdiam mereka. Udah selesai pengajian. Kalau perempuan pas dibuka tanya jawab, mereka langsung nanya, Ustadz. Tapi kalau laki-laki enggak, dia selesai pengajian baru nanya, Ustadz katanya. Iya, saya bilang. Nanti kita kalau mati masuk surga sama istri. Saya bilang iya, saya bilang. Lama dia terdiam. Saya tanya, kenapa bapak terdiam? Di dunia aja aku nggak tahan lagi Pak Ustadz. Jadi apa yang membuat bapak tak tahan? Cemanalah saya mau tahan Pak Ustadz. Pergi aja sebentar ditanya, Pak Abang kemana, pulang jam berapa? Saya bilang itu bukan istri Pak, itu security. Jamaah kita yang pertama istri. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan mari kita berjamaah, jamaah yang pertama itu adalah istri, bukan orang lain. Ini banyak orang menganggap kalau sudah disuruh marilah berjamaah, dianggapnya berjamaah itu yang jauh-jauh. Bukan. Jamaah yang terdekat dengan kita adalah istri. Banyak orang ketika dengan orang lain bisa dia berlembut, sopan santun. Sama-sama ngopi, sama-sama minum, sama-sama di kafe, kecicilan, jusnya tumpah. Tenang bro, kita pesan satu lagi. Tenang. Tapi kalau bininya menumpah, kemana biji mata kau? Nampaknya puas sekali ketawa orang. Jadi jamaah kita yang pertama itu adalah istri. Ini saya bukan mau nakut-nakuti bapak-bapak ya, sekedar sampel contoh. Kita ini kan resiko muda adalah tua, resiko sehat adalah sakit. Kalau bapak tua dan sakit terbujur di ruang ICU, itu yang menyuapkan bubur ayam itu kawan mancing, kawan kongko di kafe atau istri? Ngaku semua orang nih. Jadi jamaah kita yang pertama adalah istri. Istri juga jamaahnya yang pertama adalah suami. Makanya ibu, kalau ibu mau tampil cantik adalah di depan suami. Banyak sekarang perempuan ini kalau di luar rumah, macam bidadari turun dari pesawat. Tapi kalau di rumah, 3 gayanya. Mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Ini nggak ada di sini.
Ini yang di sini ini bidadari surga semuanya. Nanti bapak pulang ke rumah bilang sama dia, "You are my angel." Kau adalah malaikat penyelamat. Kau adalah bidadari surga. Cuman kadang perempuan ini nggak mau dia dipuji. Pas bapak puji nanti bilang bidadari, dia bilang, "Nggak mungkin lah aku bidadari bang, aku kan gemuk." Nah, nanti bapak bilang jawabnya begini, "Kau memang bidadari tapi diturunkan dekat restoran." Jadi jamaah kita yang pertama adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Sekarang penyakit manusia ini, kalau duduk dia berdekat gini, yang diajaknya ngobrol bukan yang dekat ini, dibukanya handphone, dicarinya kawan yang jauh. Jumpa dia sama kawan yang jauh itu, dicarinya yang jauh lagi. Itulah penyakit manusia. Duduk nih, udah didekatkan Allah begini. Begitu udah dekat begini, bukan dia ngobrol apa kabar, dibuka handphone cari kawan yang jauh. Sakit memang manusia. Handphonenya cerdas, namanya smartphone. Orangnya bodoh. Nah, kita alhamdulillah bisa kita berjamaah. Saya senang sekali. Kadang saya pergi ke satu daerah, nggak jumpa saya sama dubesnya, nggak jumpa sama konjennya. Hari ini alhamdulillah. Tadi malam Pak Konjen datang. Udah siap pula saya makan. Beliau makan, mau ngajak makan lagi. Aduh, perut saya kecil, nggak bisa. Jadi saya ini, banyak orang mengatakan saya ini menahan-nahan makan. Ustaz Somad ini jangan tahan-tahan makan Pak Ustaz. Saya bilang tidak, saya tak makan. Saya tak pernah nahan makan. Memang sudah takdir saya slim begini. Nah, jadi saya mohon maaf Pak Konjen, tadi malam tuh saya tidak makan karena memang sudah makan. Sudah saya gas betul karena udah 4 hari tak jumpa nasi. Di Uzbekistan itu ada memang nasinya, tapi lebih banyak minyaknya lagi. Muka om berminyak sekarang. Nah, setelah kita berjamaah, naik ke level berikutnya, istiqomah. Orang yang berjamaah pasti istiqomah. Jadi kalau ada kelihatan tidak istiqomah, istiqomah ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Boleh, bagi yang ada usaha sablon baju kaos boleh tulis. Karena berat istiqomah, kalau ringan istirahat. Tapi baju-baju yang model begitu jangan dibawa sholat ke masjid. Senyum orang di belakang. Nah, kenapa orang yang berjamaah itu istiqomah? Karena dia tidak akan membiarkan kawannya itu nyasar, sesat. Ada kawan kita nyasar, nggak akan mungkin kita biarkan. Pasti kita kasih tahu, bro, kau nyasar. Segan kita ngasih tahu takut tersinggung, WA. Segan WA, pakai mulut orang lain. Saya Pak Ustadz kalau ngomong sama dia takut tersinggung, pakai WA. Pakai WA pun takut sakit hati. Terus gimana caramu? Itulah Pak Ustadz, mohon maaf ya. Saya ambil kemarin video-video Ustadz. Saya potong-potong. Yang ceramah Ustadz tentang jilbab, yang ceramah Ustadz tentang nggak sholat, itu saya potong, saya kirim ke dia Pak Ustadz. Terus kata dia, Ustadz sesat ini, kata dia. Nggak apa-apa, berlindung di balik saya, jadikan saya bemper, nggak apa-apa. Ibu-ibu yang sugan menasehati suami, cari video saya yang menghantam suami. Bapak pun begitu juga. Akhirnya belaga kalian gara-gara saya. Udahlah bang, kita pindah aja lah ke ustadz yang lain. Ini ustadz provokator ini. Selama dalam kebaikan. Nggak ada orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Saya sebelum kemari ini, maka saya mesti nanya dulu. Kira-kira kalau saya pakai peci ini atau pakai peci ini. Peci saya miring pun saya tak tahu. Orang lain ngasih tahu. Di fotonya saya, dikirimnya ke WA saya. Ustadz, peci Ustadz miring. Ngasih taunya udah selesai tablik akbar. Ustadz tadi duduknya terlalu ngangkang Pak Ustadz, sampai gagal fokus kan, rapat. Kita tak bisa melihat diri kita sendiri. Kapan orang bisa melihat dirinya sendiri? Ketika di bawah pohon rindang itu ada kolam. Di bawah kolam itu orang bernaung waktu panas terik. Saat melihat kolam, nampaknya mukanya.
Itulah cikal bakal buat kaca cermin. Oh, begitu rupaku rupanya. Akhirnya dia pun buat cermin. Cerminlah yang menunjukkan muka orang. Tapi cermin tidak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Itulah makanya kalau kita buat video selfie pakai cermin banyak disalahkan. Ustaz, minum pakai tangan kanan Pak Ustaz. Iyalah, kau pakai mirror. Nampak kanan sebelah kiri, nampak kiri sebelah kanan. Makanya kata Imam Ibnu Maskawai dalam Tahzibul Akhlak, yang paling jujur adalah kawan. Makanya orang yang berkawan berjamaah pasti istiqomah. Saya insya Allah istiqomah kalau pas lagi berkawan. Al-arwah junudun mujannadah. Manusia ini macam pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan darat, ada polisi. Bercampur. Tapi begitu pasukan sudah menyiapkan, siap gerak. Yang TNI angkatan laut menyatu, angkatan udara menyatu, angkatan darat menyatu. Begitulah ruh. Ruh akan mempertemukan orang yang satu circle. Kita kalau tidak satu circle susah kita berkawan. Cobalah perhatikan. Makanya nanti kalau ada yang kawan akrab, kita nih kok kayak nyambung ya. Iya, karena kita ini sama-sama Portugal. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Dia kalau orang yang punya kesatuan, hobi, kesamaan itu mudah nyambung. Ibu, kita kok bisa nyambung? Iya, karena kita sama-sama suka belanja, suka nawar. Gitu. Nah, itu hasil bocoran halus itu. Jadi kalau kita sama, suka ngaji, suka ngobrol, suka cerita, suka peduli pada anak yatim, suka pada pondok pesantren, kebersamaan. Ini sekarang sedang nyampur nih 3 travel. Tapi begitu nanti berdiri ketua travelnya mengatakan, naik bis 1, mulai misah. Yang Zafa menyatu dengan Zafa, yang PDA dengan PDA, yang Al-Sami dengan Al-Sami. Ustadz hari ini pakai batik ini, ya. Besok bisa pakai batik Al-Sami. Besok di Madinah bisa pakai batik Al-Zafa. Bisa aja berganti-ganti. Dunia ini kan berubah. Dulu Dubai hanya tempat belalang, sekarang tempat orang ramai. Semua berubah, dunia berubah. Yang tak berubah itu perasaan aku ke kamu. Kan mata saya ke istri saya tadi. Nah, jadi kalau kita berjamaah, naik ke level yang kedua adalah istiqomah. Insya Allah istiqomah. Kenapa orang tidak istiqomah? Dulu Pak Ustadz berjilbab, sekarang berubah 3 bulan berikutnya jilbab berubah namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Berubah lagi ke jilbab sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam makan sayur kubis. Kalau baleho sudah jatuh, itu tanda waktu sudah mau habis. Baru setengah jam. Tadi jam setengah 10, selesai jam setengah 11. Nanti ada beberapa tanya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab nanti saya kirimkan melalui video, akan kita share. Jangan lupa tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Pertama berjamaah. Habis berjamaah insya Allah dia istiqomah. Setelah istiqomah naik level yang ketiga, husnul khatimah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Ya karena tidak istiqomah. Mati dalam keadaan mengenaskan. Beberapa hari yang lalu dapat video Ustaz Qori baca Quran di Aceh, meninggal sedang baca Quran. Berarti dia sedang berwudu, karena orang baca Quran dalam wudu, sedang membaca yang baik, insya Allah istiqomah. Ada di Sulawesi, di Makassar, meninggal sedang khutbah Jumat. Yang paling mengerikan, na'udzubillah, sudah tua, dibisiki setan, makan pil obat kuat, jantung tak kuat, sama macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup, mati di lokalisasi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Berjamaah
istiqomah, husnul khatimah. Itulah puncak dari segala kehidupan. Lalu habis husnul khatimah itu ada lagi Pak Ustadz. Ada. Apa dia? Orang yang baik ketika masuk ke liang lahat di alam kubur pun tetap juga dapat kiriman yang baik-baik. Saya, kalau mati saya. Kalau masalah, Ustadz jangan cerita mati lah Pak Ustadz. Kita belum berangkat umroh lagi. Masalah mati ini tidak bisa di-request. Cuman saya boleh pesan kepada Bapak Ibu jamaah, Pak Dubes, Pak Konjen, kalau saya mati, kalian jangan datang. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena tanganku tak bisa menghapus air mata kalian. Yang cerita matilah Pak Ustadz, kami sedih, kami haru. Kalau dilihat dari saya dengan kalian ini jamaah, nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya Pak Ustadz, lebih dulu mengiring jenazah kalian. Jangan serius sekali. Jadi mati ini kadang ada orang yang udah diponis dokter 6 bulan lagi mati, nggak mati-mati. Dokternya pula mati duluan. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas. Kalau tak mati kata Allah tidak mati. Tapi kalau sudah mati kata Allah mati. Nah, itu makanya kalau naik pesawat itu nggak usah terlalu takut. Ini ketakutan sampai tak naik pesawat. Dia nggak tahu pilot tuh pun tidur di depan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Percaya saja. Saya seumur-umur naik pesawat belum pernah saya ketok pintu itu lalu saya tanya mana remnya, mana koplingnya. Serahkan aja semua sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kita takutkan? Dunia ini kalau kita takutkan naik semuanya. Asam lambung naik, asam urat naik, jantung koroner naik. Belum datang malaikat maut udah mati kita duluan. Datang malaikat, perasaanku belum kucabut, ini kok udah mati duluan gitu. Jadi masalah hidup ini, itulah bedanya orang beriman dengan tidak beriman. Orang yang tidak beriman terlalu ketakutan dengan hidup, sama macam orang di atas kapal. Ini naik kapal laut ini, dipegangnya kopernya erat-erat, dipeluknya kopernya itu takut jatuh. Pas ditanya orang, kenapa kau peluk kopermu? Aku takut tenggelam. Padahal dia sendiri pun dalam kapal. Begitulah ketakutan. Istiqomah, berjamaah, istiqomah, husnul khatimah. Yang keempat, setelah di alam barzah pun dia tetap dapat kebaikan. Berkawan-bekawan baik, saling menasehati. Kau kenapa tak pakai jilbab? Kau kenapa tidak sholat? Kau kenapa tak hadir pengajian? Kau kenapa tidak bayar zakat? Kau duit-duit kemana aja kau pakai? Lalu kemudian setelah itu, setelah meninggal pun pada fase yang keempat tetap masih berkirim. Begitu ingat Al-Fatihah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Malam Jumat baca Yasin, ajak istri, anak. Kami nggak tinggal di kampung Pak Ustadz, ada yasinan. Ya kita tinggal di Dubai, di rumah, bawa anak, istri, habis maghrib baca Yasin. Suruh istri baca Yasin, suruh anak baca doa. Kenapa bapak nggak bisa? Ya kebetulan bapak itu memang baru tobat, belum bisa dia, ya nggak apa-apa. Nanti kalau orang tuh nanya terus Pak Ustadz, setiap baca Yasin aku terus bang, setiap berdoa kami, bapak kok nggak? Jangan tanya, nggak boleh. Saya ini kepala rumah tangga, melawan kepala rumah tangga masuk neraka. Tapi diam-diam rupanya dia belajar kepada imam, 160 imam orang Indonesia. Jadi rupanya berbalik dunia ini. Yang dulu orang Indonesia datang belajar ke Arab ini, sekarang orang Indonesia datang menjadi imam, menjadi pengajar. Dan saya melihat itu, Indonesia ini sumber pengetahuan. Dulu orang tarekat Naqsyabandiyah itu datang ke Indonesia menyebarkan tarekat. Sekarang tarekat Naqsyabandiyah berkembang di Indonesia, malah orang Uzbekistan selama 2 generasi dijajah oleh Rusia itu kehilangan tarekat. Malah mereka tidak tahu tarekat. Tapi kubur Imam Bahauddin Naqsyabandi tetap ada. Kubur Imam Bukhari ada, tapi sanad Sahih Bukhari itu di Indonesia. Sanad Sahih Bukhari yang tinggi
diambil oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Beliau belajarnya di Masjidil Haram dari Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi mengambilnya dari Syekh Bakri Syata. Syekh Bakri Syata mengambilnya dari Mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Begitulah sanad Sahih Bukhari itu sampai ke Indonesia. Orang Bukhara sendiri tidak lagi bisa membaca Sahih Bukhari, tidak lagi punya sanad gara-gara penjajahan Uni Soviet 2-3 generasi, sampai akhirnya mereka merdeka menjadi negara-negara kecil: Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan. Padahal dulu ini adalah negeri-negerinya para ulama. Jadi berpindah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat kita selalu berpindah. Kita pun akan pindah dari alam dunia ini, pindah ke alam kubur. Di alam kubur pun kita akan terus selalu. Saya yakin dan percaya, orang selalu bercerita tentang azab kubur, menakutkan, mengerikan, tapi orang lupa tentang nikmat kubur. Nikmat kubur juga luar biasa. Meninggal di antara kita, kita kirim Al-Fatihah, kita bacakan doa, kita kirim makanan, kita kenduri anak yatim fakir miskin, lalu kemudian berjamaah, istiqomah, husnul khatimah, alam barzah, puncaknya yang kelima adalah al-jannah, surga jannatul firdaus. Di saat itulah kita semua akan digiring masuk ke dalam surga, dan ucapannya adalah salam. Makanya waktu membaca salam itu 3 kali ulang di surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam. Salam artinya selamat. Ketika kita berjumpa, ucapan yang pertama keluar dari mulut kita adalah salam. Assalamualaikum. Nama agama kita adalah Islam. Islam diambil dari kata salam. Siapa itu Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisan, dari lisannya, wayadih, dari tangan. Kalau ada orang Islam tapi lidahnya masih tajam, tangannya menganiaya, menzalimi orang, belum salam. Salam, selamat orang lain dari lisan dan tangan. Insya Allah kalau dari tangan Ustadz Somad kami selamat, tapi dari lisannya ini Pak Ustadz, saya kalau ngomong tak ada saya nyindir orang, tak ada saya. Kalau ada orang merasa tersinggung, ya salah dia sendiri. Saya ngomong tentang narkoba, pecandu narkoba tersinggung, datanglah ngelapor ke saya. Saya tersinggung Pak Ustadz. Kenapa kau tersinggung? Karena Ustadz cerita narkoba. Kenapa kau tersinggung? Aku pemakai Pak Ustadz. Tinggal saya serahkan ke BNN. Saya ngomong tidak tahu tentang sakit orang. Apapun yang saya sampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berjamaah, setelah itu kita istiqomah, setelah itu kita husnul khatimah, maka kita mendapatkan rahmatnya di alam barzah, dan kita pun akan bersama di jannah, surga jannatul firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun dunia ini, ya dunia ini memang begini. Dunia ini memang begini, masalah bangunan yang cantik. Ada yang bisa mengalahkan piramid Fir'aun. Kalau tingginya kalah piramid. Tapi kalau meletakkan batu sebesar kulkas yang beratnya 2 ton bisa disusun tinggi, itu sampai sekarang belum ada lagi. Belum terpecahkan lagi sampai sekarang bagaimana teori membangun piramid. Ada satu video bercerita tentang 7 keajaiban dunia. Berbagai macam teori tentang membangun piramid itu nggak ada yang masuk ke akal. Ada yang mengatakan katanya piramid itu dulu adalah di tepi sungai Nil. Jadi itu dulunya sebetulnya tenggelam ke bawah, lalu batu-batu itu disusun di atas air, baru tinggi. Susah. Orang Jepang dengan teknik arsitekturnya Eropa mau memecahkan bagaimana membangun piramid. Datang satu dari Indonesia, selesai. Gimana? Pakai jin gitu, selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tentang pembangunan, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa tanhituna minal jibali buyuta. Kamu memahat gunung-gunung bisa berubah menjadi bangunan. Bercerita tentang kuil Petra yang ada di Yordania. Jadi mereka bukan ngecor, tapi gunung itu betul mereka pahat, akhirnya jadi bangunan yang utuh.
itulah dia yang ada di Yordania. Lalu kemudian tentang bangunan-bangunan, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Irama Dzatil Imad. Ada satu bangsa namanya bangsa Iram yang punya Irama Dzatil Imad, membangun dengan tiang-tiang yang tinggi yang hebat. Akhirnya hanya tinggal kenangan semata. Begitu kita sampai ke Bukhara, sampai ke Tashkent, sampai ke Uzbekistan, kita melihat bagaimana bangunan-bangunan yang cantik, tapi tidak ada lagi. Ini dulu tempat madrasah ngaji hadis nih Pak Ustadz. Mana sekarang? Kosong, hilang. 500 tahun yang lalu. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Apa dia? Peradaban yang bersifat akhlak. Peradaban yang bersifat bangunan akan ditinggalkan orang. Tapi peradaban yang bersifat akhlak, budi pekerti, kenangan baik. Karena kalau kita mati ini yang kita ingat adalah kenangan baik. Saya kalau ditanya orang nanti kemana-mana, apa kenangan Ustadz waktu ceramah di sini? Apa kenangan Ustadz waktu ceramah di sini? Apa kenangan Ustadz waktu ceramah di sini? Kenangan saya waktu ceramah di Dubai itu, hadir Pak Dubes dengan Pak Konjen bersama kami. Ini kenangan baik. Di tempat lain, jangankan Dubes sama Konjen, security pun tak mau datang. Di hari ini bahagia. Udah diambil foto kami bertiga tadi. Mau saya posting ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini pun kalau mati yang tinggal itu cuma satu, kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Jangan sampai kita meninggalkan kenangan yang menyakitkan hati orang, menyinggung perasaan orang. Tapi bukan berarti bangunan-bangunan tidak baik. Kami ini Pak Ustadz datang dari Indonesia ke Dubai bekerja mencari nafkah. Kata Allah Ta'ala, siru fil ard, berjalanlah di atas permukaan bumi. Tapi gunakan waktu kesempatan dengan baik, jaga kesehatan, uang yang ada ditabung, kirim ke kampung, beli tanah, beli sapi, beli sawah, kelapa sawit, karena kita tak tahu kapan masanya tua, kapan masanya sakit. Kadang banyak juga orang merantau, cari duit, banyak duit, pulang, beli kulkas sebesar kamar. Ini barang-barang konsumtif. Ketika kita beli, habis itu kita jual lagi, harganya jatuh turun. Apalagi kalau kita hanya ikut tren model, kita tak tahu sampai masanya tua, sampai masanya sakit, sampai masanya kita tidak bisa bekerja. Maka dalam Islam diajarkan wasihhataka qabla saqamika. Ketika kau sedang dalam keadaan sehat, gunakan masa kesempatan sebelum datang masa sakit. Wa hayataka qabla mautika. Ketika masa hidup, gunakan kesempatan, jangan sampai menyesal, mati dalam keadaan penyesalan. Mudah-mudahan dalam 5 poin tadi kita semuanya dalam keadaan baik dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Ada yang mau ditanya, baik langsung mau tertulis, saya jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Al-Mukarram Abdul Samad atas tausiahnya tentang bagaimana kita senantiasa harus berjamaah agar nantinya mencapai syurga nanti juga bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya tanya jawab. Untuk itu kita ambil satu dari ibu-ibu dan satu dari bapak-bapak. Silakan mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Dari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan Pak Ustadz, nama saya Samsul Bahri, kami dari Travel Al-Zafah. Pertanyaan saya tujukan untuk Pak Ustadz adalah, mohon pencerahannya nanti Pak Ustadz, bagaimana cara ataupun tuntunan untuk senantiasa bisa menjadi sosok teladan dalam ibadah dan ikhtiar, baik itu di lingkungan keluarga, sosial, lingkungan kerja, untuk membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat.
Mohon pencerahan tuntunan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Samsul Bahri. Samsu artinya matahari, Bahri artinya laut. Samsul Bahri, matahari di laut. Matahari itu kan cantik. Kalau bahasa kitanya sunset. Tapi jangan habis ini dipanggil Pak Sunset. Pak Samsul Bahri bertanya, bagaimana kita bisa jadi teladan dalam masalah ibadah? Dalam masalah ibadah, baca biografi ulama yang ibadahnya banyak. Waktu pergi haji, satu kamar 3 ulama. Yang pertama Imam Syafi'i, nomor kedua Imam Hambali. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali itu hubungannya guru murid. Yang lebih tua Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Yang kedua meninggal Imam Hambali, meninggal tahun 241. Yang ketiga Imam Yahya bin Ma'in. 3 imam satu kamar. Balik dari sholat isya dari Masjidil Haram, mereka balik ke kamar. Lalu kemudian Imam Hambali tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan subuh. Besok paginya Imam Syafi'i bertanya, Hambali, tadi malam ku tengok kau tegak rukuk sujud, apa yang kau lakukan? Kata Imam Hambali, aku menghatamkan Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam. Lalu kemudian Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya, Yahya bin Ma'in, tadi malam kulihat engkau miring ke kiri, miring ke kanan, apa yang kau lakukan? Kata Imam Yahya ahli hadis, aku meneliti hadis sahih, dhaif, sahih, hasan, dhaif. Akhirnya dapatku tadi malam meneliti 200 sekian hadis. Lalu kemudian Imam Yahya dengan Imam Hambali balik bertanya ke Imam Syafi'i, engkau menengok kami berarti kau tak tidur tadi malam. Kata Imam Syafi'i ahli hukum, ahli fikih, aku tadi malam dari Quran, hadis, ijma', qiyas menghasilkan 200 hukum tadi malam. Seandainya kita orang keempat di kamar itu, apa yang kita jawab? Lalu kemudian mereka bertiga bertanya ke kita, kau apa yang kau lakukan? Aku merekam streaming kalian bertiga tadi malam. Udah aku nyalakan, aku pun tidur. Saya orang yang suka membaca biografi. Dari dulu, dari kecil memang suka saya baca biografi. Asalnya saya suka baca biografi itu waktu saya SD, haul. Acara haul itu kan pembacaan biografi. Haul kakek ibu saya, namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman belajar ke Patani, Thailand, kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Dia punya anak laki-laki namanya Syekh Daud. Syekh Daud membawanya ke kota Makkah, belajar di Makkah selama 7 tahun. Setelah itu dia pulang ke Kabupaten Asahan sekarang. Lalu Sultan Asahan membeli. Itulah suka saya. Dari situlah muncul keinginan untuk belajar. Oh, ada namanya Patani, ada namanya Makkah. Jadi bagus acara haul itu. Jadi kalau ada orang membid'ahkan haul itu sebenarnya adalah membacakan biografi ulama. Dari situlah saya suka baca biografi ulama. Dan ketika membaca biografi itu kita tahu bahwa ibadah para ulama itu luar biasa. Ada imam namanya bergelar Imam As-Sajjad. Sajjad artinya banyak sujud. Satu hari dia bersujud 1000 kali sujud. Bergelar dia As-Sajjad. Nama aslinya Ali Zainal Abidin. Nama ayahnya Husain. Husain ini anak Fatimah, Fatimah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cicit Nabi Muhammad. Ali Zainal Abidin, anak Husain, anak Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi. 1000 kali sujud sehari semalam. Jadi dengan membandingkan dengan para ulama itu, jangan bandingkan diri kita dengan kawan yang tak sembahyang. Kau kulihat sembahyang kau maghrib aja, syukur aku sembahyang, kawanku tak sembahyang lagi. Itu kita merasa diri kita sudah beribadah. Jadi kalau untuk ibadah, pandang kepada orang yang banyak ibadah. Ini untuk modal. Kemudian tentang masalah keteladanan, usahakan kita, paksakan diri kita. Saya
berarti orang akan melihat saya sebagai keteladanan. Berarti saya mesti memaksakan diri saya dalam segala hal. Sesuatu yang menurut orang sunat, berarti saya mesti wajib. Contoh, saya berceramah tentang puasa Asyura. Puasa Asyura ini, puasa Asyura sunat, tapi untuk diri saya wajibkan. Karena saya ceramah, saya ngomong. Sebetulnya kalau saya mau cari-cari alasan bisa aja. Pas 1 Muharram, 10 Muharram Asyura. Pas 10 Muharram saya makan. Ditanya orang, Ustaz nggak puasa Ustaz? Saya musafir, saya bilang. Bisa aja, tapi menendang dari dalam, menyipak dari dalam. Alah, banyak kali alasan kau, kata dia. Kita nyari-nyari alasan. Nah, dalam hal keteladanan, maka kita mewajibkan sesuatu yang sunat. Tentang membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, aku mesti membaca ini, karena aku yang ceramah. Gak mungkin nih, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya. Waktu nyampaikan itu terasa dalam diri kita, alah munafik kok, ngomong aja kau sendiri nggak ngamalkan. Maka saya mesti mewajibkan diri saya. Maghrib ke Isya baca, buka Quran digital. Dalam hal keteladanan, tahajud, saya mesti bangun. Berat bangun malam jam 2, jam 3. Ya 1 jam sebelum subuh masih bisa. Setengah jam sebelum subuh masih bisa. Bangun malam, tengok waktu sholat Dubai jam 5.04 sekian subuh. Berarti 1 jam sebelum itu bangun, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu tunggu suara azan. Tak ada suara azan Dubai, kan ada waktu Dubai. Tempat kita terdengar suara azan, suara tarhim, salatu wassalamu alaik. Habis itu berzikir kita, baca Yasin, kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah ayah, almarhumah itu, baca Quran, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Menunggu azan subuh itu 3 zikirnya, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Habis itu sholat subuh. Sunat, tapi keteladanan diri kita. Begitu juga seorang suami. Gimana kita mau ngomong sama istri, ngomong sama anak, kalau kita tidak keteladanan? Saya ke istri saya, kalau saya tidak menunjukkan keteladanan, apa kita? Alah, kau cuma pandai bercakap aja, bukan pernah aku tengok kau sembahyang tahajud malam. Mesti saya tunjukkan. Kalau perlu bangunkan lagi dia, biar nampaknya kita tahajud kan. Nah, ini semua keteladanan berangkat dari diri sendiri. Wallahu a'lam.